6. Sumbangsi etnis Tionghoa dalam sosial pembangunan Indonesia. 1. Universitas Trisakti. Universitas Trisakti yang juga dikenal dengan sebutan Universitas Reformasi karena dari universitas inilah reformasi tahun 1998 berkumandang melengsarkan Orde Baru. Pada awalnya, tepatnya tahun 1958, Universitas Trisakti bernama Universitas Baperki. Didirikan seorang wartawan dan aktivis politik dari etnis Tionghoa bernama Xiao Gyo-chan yang merasa perlunya dibangun sebuah universitas untuk menjawab tantangan keterbatasan generasi muda untuk mendapat jenjang pendidikan tinggi. Universitas Diponegoro. Sekitar awal tahun 50-an, masyarakat Jawa Tengah khususnya Semarang merasa perlunya sebuah universitas yang menunjang perkembangan pendidikan tingkat lanjut di daerah mereka. Maka didirikanlah Universitas Diponegoro yang kala itu diberi nama Universitas Semarang dengan memanfaatkan tanah milik konglomerat gula Oey Tiong Him. Di antara dosen pengajar yang ikut mendirikan Universitas Semarang adalah Mr. Ko Chai Sing dan Mr. Han Bing Ho yang bahkan rela tidak menerima gaji atas pengabdiannya. 3. Rumah Chiao Ki Siong. Rumah Chiao Ki Siong di daerah Rengas Dengklok, Jawa Barat merupakan sebuah rumah sederhana milik seorang petani etnis Tionghoa yang sangat bersejarah dalam pergerakan nasional menuju proklamasi. Di rumah milik Chiao Ki Siong inilah dulu para pemuda PETA menculik Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Di rumah inilah para pemuda dari Perkumpulan Menteng 31 mendesak Presiden Soekarno untuk segera mempercepat proklamasi dan tidak terpengaruh oleh Jepang. Dan akhirnya setelah didesak, Presiden Soekarno mengikuti permintaan para pemuda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tidak dapat kita bayangkan bila para pemuda kelompok Menteng 31 tidak melakukannya. Sejarah akan seperti apa? Dan tentu saja rumah Chiao Ki Siong juga ikut memiliki andil yang sangat besar. Sebagai sebuah catatan sejarah, bagaimana kemerdekaan ini dicapai. 4. Rumah Sakit Sumber Waras. Rumah Sakit Sumber Waras yang berdiri pada tanggal 3 Januari 1956 pada awal mulanya didirikan karena kepedulian Perkumpulan Sosial Sin Ming Hua atau Chandra Naja terhadap penderitaan rakyat pada masa sulit sesudah perang. Rumah Sakit Sumber Waras dibangun dengan tujuan utama sosial menolong rakyat, bukan untuk mencari keuntungan profit. 5. Rumah Sakit Husada. Rumah Sakit Husada didirikan oleh Dr. Kwan Chong Sio, seorang Tionghoa kelahiran Salatiga. Pada awalnya, Dr. Kwa membuka praktek di Jalan Caulan dengan tujuan membantu orang-orang tidak mampu. 2 tahun setelah berpraktek, Dr. Kwa bersama dengan Ang Yan Guan mendirikan Rumah Sakit Husada yang awalnya bernama Chang Seng I. Pada masa revolusi kemerdekaan, bahkan Rumah Sakit Johnson I memiliki tim palang merah sendiri untuk membantu para pejuang dan rakyat yang membutuhkan. Johnson I juga menjadi wadah bagi etnis Tionghoa untuk melakukan kegiatan sosial dengan nama Perkumpulan Johnson I. 6. Damkar PPAS.
Damkar yang dijalankan secara sosial dengan tujuan membantu masyarakat sejak dulu telah mengakar dalam budaya masyarakat Tionghoa Kalimantan Barat. Masyarakat Tionghoa Kalimantan Barat bahu-membahu mengumpulkan dana demi membangun tim damkar yang bertujuan membantu semua orang tanpa memandang suku agama. Saat ini banyak damkar swasta bertujuan sosial menjamur di Kalimantan Barat dengan anggotanya yang berasal dari bermacam suku agama. Tepat tanggal 13 Februari 1949, disitulah awal mula berdirinya damkar pertama di Kalimantan Barat, damkar swasta Badan Pemadam Api Siantan, yang disingkat BPAS, yang dipelopori Tan Kin Ho dengan sejumlah tokoh Tionghoa. Secara gotong royong mereka membangun damkar yang bertahan hingga saat ini, bekerja secara sosial demi kepentingan orang banyak, tanpa memandang suku, bangsa, agama orang tersebut. Semua bertujuan sosial dengan ikhlas tanpa pamrih. Tolong di subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih.